Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwan Jani dengan NIM 2306026 dari MIK 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 jurnal DFD. Yang pertama yaitu jurnal mengenai sistem informasi laboratorium di Puskesmas. Penjelasan alur diagramnya yaitu yang pertama, pasien menyerahkan data pemeriksaan ke sistem, lalu sistem menyimpan data ke database pasien dan pemeriksaan. Yang ketiga, petugas laboratorium menerima daftar pemeriksaan dari sistem. Yang keempat, hasil pemeriksaan dimasukkan kembali ke sistem. Dan yang kelima, kepala puskesmas menerima laporan hasil pemeriksaan dari sistem. DFD level 0-nya yang pertama, proses 1, pendaftaran pasien. Inputnya data pasien baru atau pasien lama dari petugas. Yang outputnya yaitu nomor pendaftaran dan data pemeriksaan awal disimpan ke data store pasien. Proses 2, permintaan pemeriksaan. Inputnya data permintaan dari poli, dari dokter atau petugas. Yang outputnya yaitu daftar pemeriksaan yang dikirim ke laboratorium. Proses 3, pengelolaan pemeriksaan. Inputnya sampel dan data permintaan pemeriksaan. Lalu petugas laboratorium memproses sampel dan mencatat hasilnya. Outputnya data hasil pemeriksaan, disimpan ke data store hasil pemeriksaan. Proses keempat, validasi dan pelaporan. Inputnya data hasil pemeriksaan dari proses 3, outputnya laporan hasil pemeriksaan untuk pasien dan pihak puskesmas, disimpan ke data store laporan dan dikirim ke entitas dokter atau kepala puskesmas. DFD level 1-nya yaitu yang pertama, petugas menginput data identitas pasien tersebut. Yang kedua, sistem mengecek apakah pasien sudah terdaftar. Yang ketiga, jika belum, sistem menyimpan sebagai pasien baru. Selanjutnya, sistem menghasilkan nomor pendaftaran. Ringkasan alur kerja keseluruhannya, yang pertama, pasien mendaftar, lalu sistem mencatat data pasien. Yang kedua, dokter mengajukan permintaan pemeriksaan, sistem meneruskan ke laboratorium. Yang ketiga, petugas laboratorium melakukan pemeriksaan. Selanjutnya hasil dimasukkan ke sistem. Yang selanjutnya yaitu sistem menyimpan dan mengelola hasil pemeriksaan, dan laporan hasil dikirim ke dokter dan pasien. Dan yang terakhir, admin atau kepala puskesmas dapat melihat laporan dan rekapitulasi pemeriksaan tersebut. Itu review jurnal yang pertama. Selanjutnya review jurnal yang kedua. Baik, jurnal yang kedua yaitu mengenai aplikasi pengelolaan data puskesmas Desa Margodadi. Yang pertama, level DFD. Pada diagram ini digunakan diagram konteks dan DFD karena DFD secara umum memungkinkan penulis menggunakan DFD level 0. Ada kemungkinan juga sublevelnya level 1 untuk merinci proses-proses utama. Alur prosesnya yaitu yang pertama, entitas eksternal, petugas puskesmas memasukkan data pasien dan data pelayanan kesehatan. Yang kedua, manajer atau administrator puskesmas mengakses laporan data pelayanan atau rekapan. Yang kedua, proses utama, pendaftaran pasien. Petugas memasukkan data identitas pasien ke sistem. Pengelolaan data layanan kesehatan, yaitu petugas mencatat kunjungan pasien, jenis pelayanan, dan data kesehatan pasien, dan membuat laporan atau rekapan data, yaitu sistem mengelola data layanan menjadi laporan statistik atau rekapan layanan puskesmas. Yang ketiga, data store atau tempat penyimpanan data. Yang pertama, data pasien itu menyimpan data identitas pasien. Yang kedua, data pelayanan kunjungan, yaitu menyimpan data kunjungan pasien dan jenis pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, data laporan, menyimpan data output laporan yang bisa diakses atau direkap oleh admin. Alur data flow-nya yaitu dari petugas ke data pasien, lalu data pasien disimpan di data pasien. Selanjutnya dari petugas layanan kesehatan, data kunjungan atau pelayanan disimpan di data pelayanan. Dari data pelayanan diproses menghasilkan data laporan dan disimpan di data laporan. Dari data laporan tersebut, alur data ke entitas manajer atau administrator sebagai output laporan. Ringkasan alur kerja keseluruhan sistemnya berdasarkan DFD, yaitu sistem aplikasi puskesmas ini dibuat untuk mengidentifikasi pencatatan data pasien dan pelayanan kesehatan di puskesmas Desa Margodadi. Jadi petugas puskesmas menggunakan aplikasi untuk mendaftar pasien melalui input data pasien dasar.
Setiap kali ada kunjungan pasien atau pelayanan yang diberikan oleh petugas mencatat data pelayanan ke sistem. Selanjutnya, jurnal yang ketiga. Baik, pada jurnal yang ketiga ini membahas mengenai analisis dan perancangan sistem informasi pendaftaran online di Puskesmas Kalipucang. Baik, penjelasannya yaitu yang pertama, pendaftaran online pasien. Pasien mengisi data identitas seperti data kontak dan informasi pendaftaran melalui antarmuka web atau aplikasi. Yang kedua, verifikasi data pendaftaran. Petugas puskesmas dapat memeriksa dan memvalidasi pendaftaran pasien, misalnya cek data identitas, kelengkapan formulir, dan lainnya. Yang selanjutnya, konfirmasi pendaftaran. Setelah diverifikasi, sistem mengonfirmasi ke pasien bahwa pendaftaran berhasil, bisa dengan notifikasi, email, atau SMS, atau menolak jika ada data yang tidak valid. Selanjutnya, penyimpanan data pendaftaran. Data pendaftaran tadi yang valid disimpan ke database atau data store puskesmas untuk digunakan dalam proses klinik selanjutnya, atau kunjungan dan rekam medis. Data store atau tempat penyimpanannya, data pasien menyimpan informasi identitas pasien seperti nama, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Selanjutnya, data pendaftaran. Menyimpan data pendaftaran, waktu mendaftar, status verifikasi, data kontak, dan log atau riwayat pendaftaran, yaitu menyimpan riwayat pendaftaran, misalnya pendaftaran ditolak, pendaftaran diterima, atau waktu pendaftaran. Alur data flow-nya yaitu pasien memproses ke pendaftaran online, lalu dikirim seperti data identitas dan pendaftaran ke data store atau data pendaftaran. Lalu dari proses pendaftaran online, alur data informasi pendaftaran ke proses verifikasi data pendaftaran. Dari verifikasi data, alurnya yaitu status verifikasi dan ke proses konfirmasi pendaftaran. Dari konfirmasi pendaftaran, alur notifikasi pendaftaran dikirim ke entitas pasien, misalnya melalui email atau SMS, dan dari proses verifikasi atau konfirmasi, data yang valid disimpan di data pasien dan data pendaftaran. Baik, itu penjelasan pada jurnal yang ketiga. Selanjutnya, jurnal yang keempat. Selanjutnya, pada jurnal yang keempat yaitu perancangan rekam medis elektronik di jurnal P3M JKB-TH artikel 1297. Yang mana di sini asumsi entitas eksternalnya yaitu petugas puskesmas atau tenaga medis, selanjutnya pasien, dan yang ketiga manajemen puskesmas atau administrator. Proses utamanya yaitu pendaftaran pasien, yang mana proses input data identitas pasien, nomor rekam medis, data dasar pasien. Yang kedua, penginputan data rekam medis. Proses ini di mana petugas rekam medis atau administrasi memasukkan catatan medis rekam medis pasien ke sistem. Selanjutnya, penyimpanan rekam medis. Proses menyimpan data rekam medis ke dalam data store atau basis data. Yang selanjutnya yaitu akses atau retrieval rekam medis. Itu proses di mana petugas atau manajemen akses dapat mengakses data rekam medis pasien, bisa untuk keperluan laporan, analisis, dan pengobatan. Selanjutnya, laporan rekam medis atau opsional. Proses pembuatan laporan statistik atau rekap data rekam medis, misalnya jumlah pasien, jenis diagnosa, dan sebagainya. Selanjutnya, data store atau tempat penyimpanan. Yang pertama, data pasien, yaitu menyimpan data identitas pasien, nama, nik, alamat, dan sebagainya. Data rekam medis menyimpan catatan medis pasien seperti diagnosa, tindakan, catatan pemeriksaan, dan lainnya. Mungkin juga ada data laporan atau statistik jika sistem mendukung pembuatan laporan internasional atau rekap data rekam medis. Alur datanya yaitu petugas puskesmas menginput data pasien, lalu alur data ke proses pendaftaran pasien disimpan di data pasien. Setelah pasien terdaftar, petugas rekam medis mencatat rekam medis pasien seperti diagnosa dan tindakan, lalu alur data ke proses penginputan data rekam medis disimpan ke data rekam medis, dan selanjutnya data rekam medis yang tersimpan bisa diambil kembali melalui proses akses atau retrieval rekam medis. Alur data ke entitas manajemen atau petugas lain yang butuh data. Jika ada modul laporan, data rekam medis diolah menghasilkan rekap atau laporan, lalu alur laporan dikirim ke manajemen puskesmas.
Baik, itulah penjelasan pada jurnal keempat. Selanjutnya jurnal kelima. Baik, pada jurnal yang kelima ini yaitu mengenai sistem informasi formulir waktu waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat inap menggunakan Visual Studio. Yang mana asumsi entitas eksternal yang pertama petugas pendaftaran atau registrasi rawat inap, yang kedua petugas rekam medis, yang ketiga manajemen rumah sakit atau kepala bagian rekam medis. Proses utamanya yang pertama pencatatan kedatangan pasien, petugas pendaftaran mencatat waktu pasien datang, waktu kedatangan pasien rawat inap. Yang kedua pencatatan waktu penyediaan dokumen rekam medis. Setelah pasien rawat inap dan sampel atau berkas rekam medis siap, petugas rekam medis mencatat waktu dokumen rekam medis tersedia. Yang ketiga, verifikasi atau validasi data waktu. Sistem atau petugas bisa memverifikasi apakah waktu yang dicatat valid, misalnya tidak ada kesalahan input waktu. Yang selanjutnya, pembuatan formulir efisiensi waktu. Sistem menghasilkan formulir efisiensi waktu penerimaan berdasarkan data kedatangan dan ketersediaan dokumen. Yang selanjutnya, pelaporan atau rekapitulasi waktu. Sistem menyajikan laporan statistik efisiensi waktu, misalnya rata-rata waktu dari kedatangan hingga waktu dokumen tersedia untuk manajemen atau bagian rekam medis. Data store-nya yaitu data pasien, identitas pasien rawat inap seperti nama, nomor rekam medis, kamar, dan sebagainya. Kemudian data waktu form, penyediaan entry waktu kedatangan pasien dan waktu dokumen rekam medis tersedia. Yang ketiga, data laporan atau statistik waktu, menyimpan ringkasan laporan efisiensi waktu seperti rata-rata, rekap bulanan, dan sebagainya. Alur datanya yaitu petugas pendaftaran diproses melalui pencatatan kedatangan pasien, kemudian data waktu kedatangan disimpan ke data waktu form. Proses rekam medis diproses dalam pencatatan waktu penyediaan dokumen, lalu data waktu dokumen siap juga disimpan ke data waktu form. Selanjutnya data waktu yaitu kedatangan atau ketersediaan berkas, alurnya yaitu proses verifikasi atau validasi data yang valid, lanjut ke proses pembuatan formulir efisiensi waktu. Kemudian dari proses pembuatan formulir, alur data formulir efisiensi disimpan di data laporan. Dan selanjutnya dari data laporan, alurnya yaitu entitas manajemen atau manajemen rumah sakit dan rekam medis sebagai output laporan. Baik, itulah penjelasan 5 jurnal mengenai alur diagram DFD saya. Jika ada kesalahan dan penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.